The burden of the proof rests upon the person who affirms, not the one who denies. Beban dari bukti disandarkan pada orang yang menugaskan tuduhan, bukan mereka yang menyangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dewan Juri yang terhormat, arif dan bijaksana, saya Bilasari sebagai pembicara pertama serta penyimpul, kemudian rekan saya Muhammad Arif Gardiansyah sebagai pembicara kedua, serta Muhammad Widadu Niam sebagai pembicara ketiga. Kami tim Joko Tole yang dalam mosi perdebatan kali ini menduduki posisi kontra akan menyatakan secara tegas, lugas dan jelas bahwasanya kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yakni Dewan ini mendukung pencabutan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mendukung kebebasan berekspresi sebagai warga negara. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung tinggi kebebasan warga negara dalam menyuarakan pendapat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, jika telah kembali bahwasanya setiap hak dalam hal ini kebebasan harus pula tunduk kepada pembatasan. Hal ini sejalan dengan Pancasila sila kelima dalam konteks kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, yang mana lebih menekankan kepada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maka, makna kebebasan mengeluarkan pendapat tidaklah bersifat mutlak dan tanpa batas, melainkan terbatas dan dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain, masyarakat dan negara. Maka, mencabut pasal 310 ayat 1 KUHP berarti akan mengingkari Pancasila sebagai falsafah bangsa dan membuka jalan akan kehancuran dari demokrasi itu sendiri. Maka, atas dasar inilah kami sebagai tim kontra menolak tegas adanya mosi perdebatan kali ini yang akan dijelaskan oleh pembicara kedua secara yuridis dan pembicara ketiga secara sosiologis. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, apa yang adil dan baik adalah hukum yang hukum. Perlu kita ketahui bersama bahwa pasal aku tidak sama sekali mendiskreditkan hak warga negara untuk berekspresi baik dalam lisan maupun tulisan. Setiap warga negara dijamin haknya untuk mengkritik bebas menyampaikan pendapatnya sesuai dengan amanat konstitusi pada pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat jadi muka umum, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menegaskan bahwasanya kebebasan berpendapat merupakan hak yang mendasar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa pasal 310 ayat 1 KUHP justru memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara atas perlakuan pencemaran nama baik dirinya maupun keluarganya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Karena seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, bahwa pencemaran nama baik merupakan tercelanya sikap yang berpotensi besar untuk memecah belah kerukunan bangsa. Oleh karena itu, hadirnya pasal 310 ayat 1 KUHP adalah menjadi suatu solusi yang tepat untuk menjaga dan menjunjung tinggi keharmonisan seseorang nantinya. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, yang ingin kami sampaikan adalah hak kita tidak bisa disifati secara absolut, namun harus dimaknai secara relatif. Hal ini sangat senada dengan pendapat seorang tokoh sosial politik dan filsuf, John Stuart Mill, lewat teori utilitarian, mengemukakan bahwasanya kebebasan manusia bukanlah kebebasan bertindak tanpa tekanan kehendak dan dari orang lain, akan tetapi kebebasan manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan dari orang lain. Maka Dewan Juri yang terhormat, perlu adanya peninjauan kembali dan pertimbangan yang signifikan untuk melakukan pencabutan pada pasal 310 ayat 1 KUHP demi kerukunan dan keharmonisan bangsa yang lebih diutamakan karenanya. Maka atas dasar inilah kami tetap tidak senada dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Ubi Societas Ibi Justitia, di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum atau keadilan. Dewan Juri yang terhormat, pasal 310 ayat 1 KUHP adalah dasar hukum yang mengatur mengenai perilaku pencemaran nama baik dan bukan sama sekali untuk menghalangi kebebasan warga negara untuk berekspresi dan berpendapat. Bahkan, jika kita lihat pada fakta dan kondisi saat ini, ada beberapa kasus seperti halnya seorang TikToker yang bernama Bima mengkritik kerajaan dan gubernur Lampung secara terbuka di media sosial. Para mahasiswa yang mengkritik kerajaan akhir-akhir ini Ketua BEM UGM yang mengkritik kerja Pak Jokowi dan menebakkan sebagai alumnus memalukan. Jika selama pasal tersebut menghalangi kebebasan berekspresi, lantas mengapa masih banyak warga negara yang bebas untuk menyatakan pendapatnya di muka umum?
Kemudian Dewan Juri yang terhormat, dalam beberapa kasus di Indonesia sudah banyak sekali tindakan yang termasuk dalam kategori pencemaran nama baik, terlebih lagi dalam media sosial. Dilansir dari tributanews.polri.id, jumlah kasus pencemaran nama baik sepanjang 2023 sebanyak 838 kasus. Angka tersebut bukan merupakan angka yang kecil. Bayangkan, ketika ketentuan pasal tersebut dicabut, tentu akan semakin meningkatnya kasus-kasus pencemaran nama baik terjadi di Indonesia. Sehingga dengan pencabutan pasal 310 ayat 1 KUHP ini bukan merupakan solusi yang tepat dalam menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan seseorang. Dewan Juri yang terhormat, Profesor A.S. Natabaya, seorang hakim konstitusi, pernah menyampaikan dalam sidang permohonan uji materi yang diajukan oleh Rizal Wijaya dan Bersih Lubis mengenai pencemaran nama baik, yang salah satu pasal yang digugat adalah pasal 310 tersebut, bahwasanya hampir seluruh dunia pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan masih tetap dipertahankan, seperti halnya negara Swedia, Jerman, serta Belanda. Alasannya, hasil dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik tersebut merupakan bentuk pembunuhan karakter, dan dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Debat konstitusi bersama teman bertemu dengan Dewan Juri yang arif dan rupawan. Tibalah kami pada babak kesimpulan dengan harapan tim Joko Tole dapat dimenangkan. Dewan Juri yang terhormat mendengungkan nilai-nilai demokrasi tanpa dibarengi dengan nilai-nilai kemanusiaan, sama halnya dengan menggelincirkan makna demokrasi di sini kepada titik terendah. Dan saat itulah demokrasi hanya menjadi kata semata. Dewan Juri yang terhormat, kami pun mengamini bahwasanya setiap warga negara memiliki kebebasan dalam berpendapat. Namun, esensi dari kebebasan dan hak asasi manusia adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Pasal 310 ayat 1 KUHP merupakan perwujudan dari keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat tersebut. Maka, mencabut pasal 310 ayat 1 KUHP berarti akan mengingkari Pancasila sebagai falsafah